Gak semua nyeri otot itu sama. Acute muscle soreness kerasa saat atau segera setelah olahraga. Delayed onset muscle soreness, puncak kerasanya itu 24-72 jam setelah olahraga. Nyeri otot itu ada dua jenis. Ada acute muscle soreness yang juga disebut sebagai immediate muscle soreness dan delayed onset muscle soreness atau DOMS. Biasanya ini digambarin sebagai rasa kebakar. Ini disebabkan sama penumpukan metabolit dalam otot selama latihan intensitas tinggi. Jenis nyeri otot ini cepat hilang. Inilah nyeri dan kekakuan yang kamu rasain sehari setelah olahraga. Ini berasal dari robekan mikroskopis pada serat otot dan jaringan ikat sekitarnya selama olahraga. Ini biasanya terjadi setelah kamu pakai otot-otot kamu dengan cara yang gak biasa, misalnya dengan latihan baru atau latihan yang lebih intens. Pepatah no pain no gain itu benar, jadi ningkatin intensitas latihan secara bertahap bisa bantu ngurangin nyeri otot. Meskipun mungkin kerasa gak nyaman, jangan biarin nyerinya bikin kamu putus asa. Kamu lagi ngejaga kesehatan diri kamu sendiri. Semakin kamu terus berlatih, semakin prosesnya kerasa mudah. Nyeri otot membaik seiring tubuh kamu terbiasa dengan latihan. Kalau kamu perlu mengonsumsi sesuatu buat bantu ngeredain nyeri, hindari obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Kenapa? Ya belum jelas apakah NSAID punya efek pada nyeri otot, meskipun bersifat antiinflamasi. Dan bahkan pas dikonsumsi dalam dosis rendah, NSAID bisa ningkatin risiko pendarahan gastrointestinal, serangan jantung, dan stroke. Penelitian terbaru nunjukin kalau acetaminophen mungkin bisa bermanfaat. Meskipun dibutuhin lebih banyak penelitian, beberapa bukti nunjukin kalau kamu bisa ngeredain nyeri otot dengan konsumsi makanan kaya antioksidan. Semangka misalnya, kaya akan asam amino bernama L-citrulline. Studi yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2017 nyimpulin kalau asam amino ini bisa ngurangin denyut jantung buat pemulihan dan ngurangin nyeri otot. Makanan antiinflamasi lainnya yang nunjukin potensi dalam ngobatin nyeri otot itu jus ceri, nanas, dan jahe. Kurkumin itu senyawa yang ditemuin dalam kunyit. Senyawa ini tinggi antioksidan dan punya efek antiinflamasi yang kuat. Jadi gak heran kalau udah terbukti ngurangin nyeri akibat delayed onset muscle soreness dan mempercepat pemulihan setelah olahraga. Minyak ikan dan asam lemak omega 3 lainnya juga bisa ngasih manfaat serupa. Studi pada tahun 2017 nemuin kalau suplementasi protein susu bisa bantu ngatasin nyeri otot dan ningkatin kekuatan pada kerusakan otot akibat latihan. Konsentrat protein susu itu produk susu yang ngandung 40-90% protein susu. Ini dipakai dalam makanan dan minuman yang diperkaya protein, tapi juga bisa dibeli dalam bentuk bubuk. Arnika udah dipakai sebagai obat alami buat nyeri otot selama bertahun-tahun. Ini berasal dari bunga Arnica montana yang ditemuin di pergunungan Siberia dan Eropa. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut, satu studi pada tahun 2013 nemuin kalau krim dan salep topikal yang ngandung Arnica efektif ngeredain nyeri dan peradangan akibat latihan eksentrik yang intens. Pakai panas segera setelah olahraga bisa ngurangin DOMS. Studi pada tahun 2013 nemuin kalau kedua jenis panas, kering dan lembab, bantu ngeredain nyeri. Tapi panas lembab terbukti lebih efektif dalam mengurangi nyeri. Cara yang bagus buat nikmatin terapi panas lembab setelah olahraga itu dengan handuk basah hangat, kompres basah hangat, atau mandi air hangat. Rendam tubuh dalam garam Epsom terkait dengan penurunan nyeri dan peradangan otot. Panas lembab yang kamu dapetin dari duduk di bak mandi air hangat juga merupakan bonus tambahan. Terapi dingin katanya bisa ngurangin nyeri pada otot dan sendi dengan ngurangin pembengkakan dan aktivitas saraf. Kamu bisa aplikasiin dingin dengan pakai kantung es atau sayuran beku. Tapi ngerendam dalam bak air dingin mungkin lebih bantu. Ingat, jangan pernah aplikasiin es langsung ke kulit. Foam rolling pada dasarnya itu bentuk pijatan mandiri. Penelitian udah nemuin kalau foam rolling bisa ngeredain DOMS. Ini juga bisa bantu ngurangin kelelahan otot dan ningkatin fleksibilitas otot. Foam roller bisa dibeli dimanapun kamu membeli peralatan olahraga. Buat ngelakuin foam rolling, simpen foam roller di lantai di bawah otot yang sakit dan perlahan-lahan hulurkan tubuh kamu di atasnya. Kamu bisa nyari video online tentang cara foam rolling buat berbagai kelompok otot. Tapi kalau kamu pengen aku bikin videonya, tulis aja di komen ya.
Selain bikin kamu rileks, pijatan juga terbukti ngurangin DOMS dan ningkatin performa otot. Hasil dari satu studi pada tahun 2017 nunjukin kalau pijatan paling efektif dilakukan 48 jam setelah olahraga. Pakai compression garment selama 24 jam setelah olahraga bisa ngurangin DOMS dan mempercepat pemulihan fungsi otot. Compression garment bantu ngejaga otot-otot tetap di tempat dan ningkatin aliran darah buat pemulihan yang lebih cepat. Kamu bisa dapetin compression garment buat sebagian besar kelompok otot. Jenis-jenis compression garment ada yang lengan, kaos kaki, dan legging. Jangan biarin nyeri otot ngehalangin kamu olahraga. Nyeri otot itu proses alami yang bantu tubuh kamu terbiasa dengan latihan. Setelah kamu ngerasain nyeri ini, hal itu nggak akan terjadi lagi kecuali kamu ningkatin intensitas. Kalau nyerinya parah, lakuin olahraga dengan intensitas lebih rendah atau ganti ke kelompok otot lain selama 1 atau 2 hari. Kita sering dengar kalau peregangan sebelum dan setelah olahraga bisa bantu nyegah cedera dan nyeri. Tapi penelitian sebenarnya nunjukin sebaliknya. Satu studi pada tahun 2011 nemuin kalau peregangan punya sedikit atau nggak ada efek pada nyeri otot setelah olahraga. Satu studi pada tahun 2012 nemuin kalau peregangan statis bisa ngehambat kinerja otot. Peregangan statis narik otot sampai pada titik ketidaknyamanan dan ditahan buat jangka waktu tertentu. Sebagai gantinya, pilih peregangan dinamis, di mana kamu berulang kali gerakin otot dan sendi kamu. Peregangan dinamis nyiapin tubuh kamu dengan ningkatin detak jantung, ningkatin aliran darah, dan ningkatin fleksibilitas kamu. Pendinginan setelah olahraga bantu pernapasan dan detak jantung kamu kembali normal. Ini juga bisa bantu ngejaga aliran darah ke otot-otot yang dipakai olahraga, yang bisa bantu proses perbaikan dan mungkin ngurangin DOMS. Berjalan atau bersepeda selama 5 atau 10 menit adalah cara yang baik buat pendinginan. Nyeri otot terjadi pada pemula dan atlet berpengalaman. Ini tuh respons alami tubuh terhadap aktivitas baru atau peningkatan intensitas atau durasi. Kamu mungkin masih ngerasain AMS dari olahraga, tapi DOMS bakal membaik seiring berjalannya waktu dan tubuh kamu beradaptasi dengan latihan kamu. Kenalin tubuh dan latihan kamu itu cara terbaik buat cegah nyeri di masa depan dan dapetin manfaat maksimal dari olahraga. Siapin tubuh kamu buat olahraga dengan ngelakuin pemanasan dan pendinginan yang memadai. Pelajari postur yang benar dan ningkatin intensitas dan durasi secara bertahap buat ngurangin nyeri dan ngurangin risiko cedera. Dosis sedang kafein bisa ngurangin nyeri pasca olahraga sampai 50%. Jadi jangan ragu buat minum secangkir kopi sebelum olahraga. Ingat buat tetap terhidrasi dengan air setelahnya. Tetap terhidrasi juga bisa bantu ngurangin nyeri otot. DOMS biasanya gak meruin pengobatan medis dan seharusnya membaik dalam beberapa hari. Tapi kamu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter kamu kalau nyeri berlangsung lebih dari seminggu atau terus kambuh, atau kalau kamu ngalamin kelemahan ekstrim, pusing, atau kesulitan bernapas. Jadi ingat, nyeri otot itu normal dan bisa beragam. Perlahan tingkatin intensitas latihan kalian dan jaga pola makan yang sehat. Tetap berkomitmen buat kesehatan diri dengan selalu dengerin tubuh kamu. Makasih udah nonton, tetap sehat, tetap konsisten. Peace.